Baik, halo semua. Sekarang kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang sifat dasar industri. Untuk lebih jelas, mari kita simak presentasi berikut ini. Apakah itu industri? Industri merupakan kegiatan ekonomi di mana mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancangan bangunan dan perekayasaan industri. Lalu, apakah itu struktur pasar? Struktur pasar merupakan informasi tentang perilaku usaha dan kinerja pasar yang dijelaskan melalui keadaan pasar, yaitu jenis struktur yang diketahui berdasarkan konsentrasi pasar. Struktur pasar merujuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan manajerial, seperti jumlah perusahaan yang bersaing dalam suatu pasar, ukuran relatif perusahaan atau konsentrasi, lalu kondisi teknologi dan biaya, kondisi permintaan, dan kemudian perusahaan untuk masuk dan keluar dari industri. Ukuran perusahaan bukan berarti berapa besar gedung yang digunakan oleh sebuah perusahaan, tetapi ukuran perusahaan merupakan skala yang dapat dihitung dengan melihat total aset dan modal, pendapatan dan penjualan, di mana semakin besar perusahaan, maka mempunyai kelebihan dalam sumber dana yang diperoleh untuk membiayai investasi dalam memperoleh laba. Selanjutnya ada konsentrasi industri. Konsentrasi industri memperlihatkan derajat penguasaan pasar oleh perusahaan-perusahaan industri yang berada di dalam pasar. Jumlah penjualan mempengaruhi bentuk pasar, seperti pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik, pasar oligopoli, atau pasar monopoli. Ukuran konsentrasi industri. Yang pertama ada rasio konsentrasi 4 perusahaan, yang dimana artinya bagian dari total penjualan industri yang dihasilkan oleh 4 perusahaan terbesar dalam industri. SI akan menunjukkan penjualan untuk perusahaan I atau perusahaan tertentu, dan ST akan menunjukkan total penjualan dari semua industri. C4 sama dengan W1 tambah W2 tambah W3 tambah W4, di mana W1-nya adalah SI atau penjualan untuk perusahaan per atau dibagi ST, yaitu total penjualan industri. Kita akan mendapatkan W1. Selanjutnya ada Herfindahl dan Hirassmann Index atau HHI. Jumlah dari kuadrat pangsa pasar perusahaan dalam suatu industri dikali dengan 10.000. HHI sama dengan 10.000 dikali sigma WI pangkat 2, di mana WI sama dengan SI atau penjualan untuk perusahaan per ST atau total penjualan industri. Selanjutnya dalam struktur pasar ada teknologi. Industri-industri juga dibedakan berdasarkan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan barang jasa, di mana beberapa industri sangat padat karya membutuhkan banyak pekerja untuk menghasilkan barang dan jasa. Lalu ada beberapa industri yang bersifat padat modal. Industri lainnya sangat insentif modal dan membutuhkan investasi besar dalam pabriknya. Lalu yang terakhir ada industri lain-lain, yaitu menggunakan kombinasi tenaga kerja dan juga modal. Selanjutnya dalam struktur pasar kita akan melihat permintaan dan kondisi pasar. Industri juga berbeda dari sisi permintaan dan kondisi pasar yang mendasarinya. Industri dengan permintaan besar membutuhkan banyak perusahaan untuk menghasilkan kuantitas yang diminta. Sedangkan industri dengan permintaan relatif kecil, pasar mungkin dapat mempertahankan hanya sedikit perusahaan. Jadi, tingkat permintaan pasar mempengaruhi keputusan manajer. Selanjutnya, informasi yang dapat diakses konsumen juga cenderung beragam antar pasar. Keputusan optimal manajer akan bergantung pada jumlah informasi yang tersedia di pasar. Elastisitas permintaan produk cenderung beragam antara satu industri dengan industri yang lain. Kita dapat melihat dari indeks Rothschild yang ditandai dengan R, yaitu mengukur elastisitas permintaan industri untuk suatu produk relatif terhadap perusahaan individu, di mana rumusnya adalah R sama dengan ET per EF. ET merupakan elastisitas permintaan terhadap total pasar yang dibagi atau per EF, yaitu elastisitas permintaan untuk produk suatu perusahaan individual. Indeks Rothschild adalah nilai antara 0 atau persaingan sempurna dan 1 atau monopoli. Ketika indeks bernilai 1, perusahaan individu menghadapi kurva permintaan yang memiliki sensitivitas sama dengan kurva permintaan pasar.
Ketika suatu industri terdiri dari banyak perusahaan, masing-masing menghasilkan produk serupa, yaitu indeks Rothschild akan mendekati nol. Lalu hal terakhir yang akan kita lihat dalam struktur pasar yaitu kondisi masuk dan keluar pasar. Keputusan optimum perusahaan dalam suatu industri juga akan bergantung pada kemudahan perusahaan baru untuk memasuki pasar. Sejumlah faktor dapat menciptakan hambatan masuk, menjadikan sulit bagi perusahaan lain untuk memasuki suatu industri. Hambatan untuk masuk dalam suatu industri antara lain, yang pertama, biaya eksplisit memasuki industri seperti persyaratan modal. Lalu, ada hak paten dan hak cipta yang memberikan hak eksklusif bagi pemiliknya untuk menjual produknya untuk periode waktu tertentu. Lalu, ada skala ekonomi yang juga dapat menciptakan hambatan masuk. Di beberapa pasar hanya terdapat 1 atau 2 perusahaan karena skala ekonomi. Dan yang terakhir adalah ruang lingkup ekonomi. Baik, selanjutnya perilaku konsumen. Yang pertama, perilaku penetapan harga. Indeks Lerner L sama dengan P kurang MC per P, di mana P sama dengan harga, MC sama dengan biaya marginal. Ukuran perbedaan antara harga dan biaya marginal sebagai bagian dari produk harga. Indeks berkisar dari 0 hingga 1. Saat P sama dengan MC, Lerner Index adalah 0. Perusahaan tidak memiliki kekuatan pasar. Indeks Lerner mendekati 1 menunjukkan harga yang relatif lemah kompetisi, perusahaan memiliki kekuatan pasar. Yang berikut faktor markup. Dari indeks Lerner, perusahaan dapat menentukan faktor yang harus lebih dari MC, mengatur ulang indeks Lerner. P sama dengan 1 per 1 kurang L kali MC. Faktor markup adalah 1 per kali 1 kurang L. Ketika indeks Lerner adalah 0 atau L sama dengan 0, faktor markup adalah 1 dan P sama dengan MC. Ketika indeks Lerner adalah 0,20 atau L sama dengan 0,20, maka faktor markup adalah 1 sampai 25 dan perusahaan membebankan harga sebesar 1,25 kali biaya marginal. Yang berikut, kegiatan integrasi dan merger. Yang pertama, integrasi vertikal, yang dimana berbagai tahapan dalam produksi satu produk dilakukan oleh satu tugas. Yang kedua, integrasi horizontal, yang dimana penggabungan produk sejenis produk menjadi satu perusahaan. Dan yang terakhir, penggabungan konglomerat, yang dimana integrasi lini produk yang berbeda menjadi satu perusahaan. Selanjutnya yaitu riset dan pengembangan. Perusahaan dan industri berbeda-beda dari sisi teknologi mendasar yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Salah satu cara perusahaan memperoleh keunggulan teknologi adalah dengan terlibat dalam riset dan pengembangan atau Research and Development atau R&D, dan kemudian memperoleh paten untuk teknologi yang dikembangkan melalui R&D. Dalam pengeluaran R&D lintas industri, dalam industri farmasi misalnya Bristol Myers Squibb mereinvestasikan 19,7% dan penerimaan penjualan dalam R&D, dan di industri makanan Kellogg mereinvestasikan hanya 1,5% dari penerimaan penjualan dalam R&D. Proses bagi manajer jelas, jumlah optimum yang perlu dihabiskan untuk R&D akan bergantung pada karakteristik industri di mana perusahaan beroperasi. Yang terakhir yaitu iklan. Ada juga variabel besar lintas perusahaan dalam rangka iklan yang digunakan. Perusahaan di industri makanan seperti Kellogg menghabiskan sekitar 9% pendapatan penjualan untuk iklan. Kontras dengan perusahaan dalam industri karet dan plastik seperti Goodyear menghabiskan sekitar 2% dari penerimaan penjualan untuk iklan. Baik, berikut kinerja. Laba dan kesejahteraan sosial. Kinerja mengacu pada keuntungan laba dan kesejahteraan sosial yang menghasilkan suatu perindustrasi. Kesejahteraan sosial sama dengan CS tambah PS kurang ukuran indeks. Kinerja display wiggle seberapa besar kesejahteraan sosial akan
jika perusahaan dalam suatu industri memperluas output di acara yang efisien secara sosial. Paradigma struktur perilaku kinerja. Pandangan Kosai industri menegaskan bahwa struktur pasar menyebabkan perusahaan untuk berperilaku tertentu. Kemudian perilaku atau tindakan ini menyebabkan sumber daya dialokasikan dalam cara tertentu yang menyebabkan kinerja pasar baik atau buruk. Menurut kritik ucapan balik, perilaku perusahaan dalam suatu industri sendirilah yang dapat menyebabkan pasar yang terkonsentrasi. Pembahasan manajerial yang optimal, keputusan di bawah berbagai struktur pasar termasuk yang pertama kompetensi sempurna, yang kedua monopoli, yang ketiga persaingan monopolistik, yang keempat oligopoli. Hubungan dengan kerangka 5 kekuatan. Kerangka 5 kekuatan menyatakan bahwa 5 kekuatan yang saling berhubungan memengaruhi tingkat pertumbuhan dan keberhasilan laba industri, yaitu yang pertama masuk, yang kedua kekuatan pemasok bahan baku, yang ketiga kekuatan pembeli, yang keempat persaingan industri dan substitusi komplementer. Kelima kekuatan ini menangkap elemen dari struktur dan perilaku perusahaan dalam industri, sedangkan level pertumbuhan dan keberlanjutan laba industri merupakan elemen kinerja kelebihan dari kritik umpan balik. Sekian presentasi kami, terima kasih. Jangan lupa bertanya di kolom komentar.